Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya masih tetap pengen ngebahas yang berhubungan dengan saum ataupun yang berhubungan dengan puasa. Ada yang bertanya nih pada saya seperti ini. Ini yang bertanyanya yang udah berumah tangga ya, berarti suami istri. Dia itu bertanya seperti ini. Ketika malam ya, bukan siang hari nih. Ketika malam aku tuh bersetubuh dengan istri aku. Nah, tahu-tahu aku itu bangunnya adalah deket-deket keadaan subuh gitu. Maka aku lekas-lekas makan, sahur. Ketika udah beres sahur, misalkan udah ketika beres makan itu keburu adzan subuh. Dan aku sama istriku itu belum sempat melakukan mandi besar. Nah, maka kalau misalkan hal itu terjadi gimana? Puasa akunya sah nggak? Katanya seperti itu. Jadi, sekali lagi, yang berumah tangga ini, suami istri ini malamnya melakukan berhubungan, tetapi belum sempat melakukan mandi besar. Udah keburu adzan subuh, ini puasanya itu sah apa enggak katanya gitu. Nah, maka untuk jawabannya saya tuh ingat ya kepada hadis Rasulullah SAW dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada waktu itu ada seorang laki-laki nih yang sengaja datang kepada Rasulullah karena bermaksud ingin menanyakan sesuatu perihal tentang hukumnya. Dan laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini usbihu junuban." Ketika bangun pagi, aku itu berada di dalam keadaan junub yang Rasulullah. Dan aku itu belum melakukan mandi besar. Tetapi, wa ana uridu siyam. Tetapi aku itu mau bermaksud melaksanakan puasa. Gitu. Maka gimana ya Rasulullah, puasaku ini sah apa tidak? Kata laki-laki itu berkata kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut. Wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam. Kata Rasulullah, sama, aku juga pernah terjadi hal seperti itu. Aku tuh pernah ketika pagi berada di dalam keadaan junub dan aku belum melakukan mandi besar. Kata Rasulullah. Dan aku itu bermaksud ana uridu siyam, dan aku juga sama bermaksud mau melakukan puasa. Terus Rasulullah melanjutkan kembali, fa'agtasil, ya maka aku cukup melakukan mandi besar saja, wa asum, dan aku berpuasa. Jadi udah bisa dipahami ya, di dalam hadis ini kata Rasulullah, fa'agtasil wa asum, ya aku tinggal mandi besar aja dan aku berpuasa. Seperti itu. Nah, ketika Rasulullah menjawab itu kepada laki-laki tersebut, laki-laki tersebut itu mengatakan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka lasta mislana, tapi engkau itu ya Rasulullah enggak sama seperti kami. Engkau itu adalah seorang Rasul. Qad aghfarakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kata laki-laki tersebut. Engkau adalah seorang nabi, engkau adalah seorang Rasul, maka dosamu yang terdahulu ataupun dosamu yang akan datang itu semuanya pasti akan diampuni oleh Allah. Sedangkan aku yang Rasulullah, apakah itu hukumnya tetap sama gitu ya? Jadi seolah-olah mengatakan bahwa laki-laki tersebut berpikir bahwa hukum ini hanya berlaku kepada Rasulullah, tapi tidak kepada umatnya, sehingga lebih memperjelas akan pertanyaan itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab dan agak sedikit marah Rasulullah terhadap laki-laki tersebut. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun marah kepada laki-laki tersebut yang bertanya. Kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, inni la arju an akuna akhsyakum wa a'lamakum. Kata Rasulullah, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku adalah orang yang paling tahu kepada Allah. Seperti itu. Jadi karena laki-laki tersebut berkata bahwa ya kalau Rasulullah kan
pasti akan diampuni apa yang telah ia lakukannya itu. Misalkan yang dilakukannya berupa dosa gitu, maka Rasulullah dengan marahnya berkata kepada laki-laki tersebut, kamu tuh harus tahu bahwa aku adalah seorang utusan Allah. Meskipun aku sudah mendapatkan jaminan akan mendapatkan surganya Allah, tetapi aku adalah orang yang paling takut di antara seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku yang lebih tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kalian semuanya. Seperti itu. Nah, jadi di dalam referensi hadis ini sudah bisa menunjukkan ya bahwa hukumnya itu adalah diperbolehkan. Dan juga bisa dilengkapi di dalam satu kajian kitab. Menurut karangan Imam Nawawi, di sana dikatakan ajma'a ahlu hadhil ansara, bahwa telah sepakat seluruh para ulama yang berada di negeri ini ala syihatil junubi, akan sahnya kita melakukan puasa sedangkan kita berada di dalam kondisi junub, sawaun kana min ikhtilamin, apakah karena keluar mimpi basah, au jima'in, ataupun dikarenakan setelah melakukan berjima. Dan tentu berjimanya di sini adalah berjima pada malam hari. Maksudnya adalah bersetubuh pada malam hari, bukan bersetubuh pada siang hari. Karena kalau bersetubuh pada siang hari kan itu hukumnya adalah diharamkan. Ataupun misalkan kita melakukan mandi besarnya tersebut dikarenakan kita itu udah mimpi basah gitu ya. Artinya kan kalau mimpi basah itu kan bukan sengaja-ngaja kita untuk mengeluarkan air nutfahnya tersebut, tetapi ya tidak sengaja karena memang kita berada di dalam keadaan tidur dan ketika bangun ada basahan. Nah, maka tidak batal puasanya. Ya cukup kita melakukan mandi besar dan kita tetap berada di dalam keadaan berpuasa seperti itu. Dan ini memang kenapa banyak bertanya kepada saya akan perihal hukum ini, berarti masyarakat di luaran sana banyak yang belum paham akan ilmunya. Mungkin karena berpikir bahwa setiap melakukan mandi besar itu harus pada waktu itu. Maksud saya ketika sudah berhubungan dengan suaminya itu maka harus mandi pada waktu itu. Itu sebetulnya tidak ada kewajiban ya. Jadi kalau misalkan para suami dan juga para istri bersetubuh, sebetulnya tidak ada kewajiban harus melakukan mandi besar pada saat itu. Enggak ada kewajiban. Itu hukumnya hanya sunnah saja, bukan kewajiban. Misalkan ibu itu digauli oleh suami ibu misalkan sekitar jam 10 malam gitu ya. Misalkan jam 11 malam gitu. Apakah harus mandi pada saat itu? Ya enggak harus mandi pada saat itu, begitu. Karena kalau misalkan dipaksakan mandi pada saat itu juga kan efeknya bukan kalakah bagus untuk badan kita gitu. Justru kalau menurut Kesehatan Tibun Nabawi, kalau misalkan kita mandi sekitar jam 4 sorean gitu ya, ataupun jam setengah 5-an lah, sampai sekitar jam 12 malam, itu efeknya kurang baik sekali kepada tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita mandi maghrib-maghrib gitu, itu tidak akan membaikkan kepada tubuh kita. Justru yang dianjurkan itu adalah mandi ketika sekitar jam 12 malam ke sana. Misalkan kita mandi jam 1, jam 2, itu bagus sekali ya, sebelum subuh lah artinya. Justru kalau kita terbasahi kepala kita pada saat itu, maka itu akan menjadikan salah satu kecerdasan untuk akal kita, untuk otak kita gitu. Jadi sekali lagi tidak diwajibkan harus melakukan mandi pada saat itu. Kalau misalkan kita bersetubuh dengan suami ataupun dengan istri kita, hanya saja hukumnya sunnah. Tapi gimana nih misalkan aku tidur itu membawa hadas besar gitu ya, maka bisa dilakukan kita berwudu saja. Kalau misalkan kita nggak mau pengen melakukan mandi pada saat itu, maka bisa diganti dengan berwudu saja. Dan nanti ketika subuh kita bangun ya baru kita melakukan mandi besar gitu. Nah kalau misalkan kita nih contoh sedang berpuasa gitu ya, misalkan saya yang bayangin itu ibu-ibu gitu ya. Misalkan ketika bangun misalkan jam setengah 4 gitu ya. Aduh dan ibu-ibu tuh berpikir kalau aku mandi dulu aku tuh belum masak, aku tuh belum ngebangunin anak-anak, aku tuh belum nyiapin ini itu gitu. Dan aku tuh takut nanti pada kesiangan anak-anak karena aku belum ada persiapan. Sehingga apakah boleh bagi ibu-ibu tersebut lebih memilih untuk mempersiapkan imsak keluarganya daripada melakukan mandi besar dulu? Maka itu hukumnya boleh ya. Jadi untuk ibu-ibu kalau misalkan waktunya itu udah agak mepet banget,
itu lakukan saja persiapan untuk imsak, misalkan masak apa gitu ya, terus ngebangunin anak gitu kan, maka lebih baik lakukan saja itu dulu ya. Maka setelah itu misalkan udah beres makan tapi nggak keburu mandi besar, maka bisa dilakukan mandi besar meskipun sudah keburu adzan subuh. Dan ketika melakukan mandinya, sudah saya bahas ya di pembahasan sebelumnya, untuk melakukan mandi besarnya harus agak sedikit dijaga dari lubang yang ada di bagian tubuh kita ya, seperti hidungnya, telinganya, mulutnya, ataupun bagian depan lubang belakang, ataupun bagian depan ataupun bagian belakang, seperti itu ya. Dan ini nggak perlu dijelaskan lagi ya, karena sudah saya jelaskan. Jadi hukumnya apa? Sah puasanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu kepada kalian semuanya, yang lebih khusus yang bertanya kepada saya. Mudah-mudahan bisa difahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.